Tahun akhirnya Bank Dakwah ada salah satu pondok yang kemudian didirikan, yaitu Gria Multimedia Putri Indonesia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gria Multimedia Putri Indonesia hadir untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memiliki satu visi, yaitu menyiapkan generasi muslimah yang Qurani, Islami, berilmu, dan berakhlak. Kami juga menyiapkan teman-teman yang muslimah agar mereka memiliki hafalan yang kuat. Kebanyakan dari santri itu sudah memiliki hafalan Quran. Yang kedua, agar memiliki dua skill, yaitu multimedia dan digital marketing. Gria Multimedia Putri Indonesia alhamdulillah sudah setahun ini di tanggal 16 Juni insya Allah, dan kami ingin memberikan kontribusi kepada umat dalam bentuk multimedia. Ada kajian yang kami live streamingkan, yaitu kajian dari Mutia, kajian dari Teras Muslimah, dan juga majelis Abata yang setiap Ahad Pon, dan kajian dari masjid atau majelis zikir Sabtu Duha di Majelis Mutakin Pasar Beringharjo, kemudian di majelis-majelis lain yang membutuhkan live streaming, insya Allah kami siap berkhidmat. Kemudian santri memiliki atau diajarkan 5 skill, yaitu fotografi, videografi, konten kreator, kemudian ada desain grafis, dan 2 lagi ada website dan Google Ads. Nah, teman-teman nanti di semester kedua mereka sudah penghasilan, ya. Bisa dicek di Instagram bahwa teman-teman di bulan Mei 2025 sudah memulai ihsan yang mereka terima mulai dari 70.000, insya Allah akan bertambah seiring dengan proyek yang dikerjakan. Nah, teman-teman, selain live streaming juga ada videografi. Mereka diajarkan terjun langsung di lapangan, mendokumentasikan foto dan kegiatan pernikahan atau wedding, kemudian ada sekolah, akhir sana, dan sebagainya. Dan juga ada konten-konten kreator seperti kita siapkan atau kita buat untuk Salman, ya contohnya, kemudian ada Harman Traveling dan yang lainnya. Itu kontribusi kami untuk umat. Jadi mudah-mudahan butuh jam terbang biar mereka juga asah ilmunya. Dan juga kegiatan di Gria Multimedia Putri Indonesia didukung atau disupport alhamdulillah oleh banyak teman-teman atau kawan-kawan yang percaya kepada kami, dan mereka yakin dan teman kami juga akan yakin kalau pondok ini akan berkembang dan kemudian bisa memberikan kemaslahatan untuk umat. Selain sudah terima ihsan, diajarkan beberapa multimedia seperti itu, dan kita sampaikan ada khidmat ke beberapa majelis taklim untuk live streaming. Santri juga insya Allah setelah 2 tahun mereka di sini sudah ada penempatan kerja, jadi jangan bimbang ya. Semua ini kami lakukan agar teman-teman nanti mereka bisa mandiri, akhwat atau muslimah yang mandiri, mereka memiliki hafalan Quran, terjaga Qurannya, skillnya terupgrade, dan memberikan kontribusi kepada umat. Ini sekilas tentang Gria Multimedia Putri Indonesia. Harapan kami di tahun-tahun berikutnya, kami bisa banyak memberikan kontribusi dalam bentuk multimedia dan digital marketing kepada umat, dan mudah-mudahan semakin banyak santrinya memberikan kemaslahatan dan tentunya membantu teman-teman yang di keluarga yang kurang mampu menjadi mampu karena mandiri dengan penghasilan mereka sendiri, seperti itu. Jadi jangan takut dan jangan bimbang, seolah di Gria Multimedia Indonesia teman-teman terjaga Qurannya, terupgrade skillnya. Demikian sekilas dari kami, mudah-mudahan profil ini bisa disebarluaskan dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada loh pondok yang kemudian bisa langsung teraplikasikan baik skillnya, terjaga Qurannya, dan bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7 tahun akhirnya Bayangin Dakwah ada salah satu pondok yang kemudian didirikan, yaitu Gria Multimedia Putri Indonesia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gria Multimedia Putri Indonesia hadir untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memiliki satu visi, yaitu menyiapkan generasi muslimah yang Qurani, Islami, berilmu dan berakhlak. Kami juga menyiapkan teman-teman yang muslimah agar mereka memiliki hafalan yang kuat. Kebanyakan dari santri itu sudah memiliki hafalan Quran. Yang kedua, agar memiliki dua skill, yaitu multimedia dan digital marketing. Gria Multimedia Putri Indonesia alhamdulillah sudah setahun ini di tanggal 16 Juni insya Allah, dan kami ingin memberikan kontribusi kepada umat dalam bentuk multimedia. Ada kajian yang kami live streamingkan, yaitu kajian dari Mutia, kajian dari Teras Muslimah, dan juga majelis Abata yang setiap Ahad Pon, dan kajian dari masjid atau majelis zikir Sabtu Duha di Majelis Mutakin Pasar Beringharjo, kemudian di majelis-majelis lain yang membutuhkan live streaming, insya Allah kami siap berkhidmat. Kemudian santri memiliki atau diajarkan 5 skill, yaitu fotografi, videografi, konten kreator, kemudian ada desain grafis, dan 2 lagi ada website dan Google Ads. Nah, teman-teman nanti di semester kedua mereka sudah penghasilan, ya. Bisa dicek di Instagram bahwa teman-teman di bulan Mei 2025 sudah memulai ihsan yang mereka terima mulai dari 70.000, insya Allah akan bertambah seiring dengan proyek yang dikerjakan. Nah, teman-teman, selain live streaming juga ada videografi. Mereka diajarkan terjun langsung di lapangan, mendokumentasikan foto dan kegiatan pernikahan atau wedding, kemudian ada pola akhir sana dan sebagainya. Dan juga ada konten-konten kreator seperti kita siapkan atau kita buat untuk Salman, ya contohnya, kemudian ada Harman Traveling dan yang lainnya. Itu kontribusi kami untuk umat. Jadi mudah-mudahan butuh jam terbang biar mereka juga asah ilmunya. Dan juga kegiatan di Gria Multimedia Putri Indonesia didukung atau disupport alhamdulillah oleh banyak teman-teman atau kawan-kawan yang percaya kepada kami, dan mereka yakin dan teman kami juga akan yakin kalau pondok ini akan berkembang dan kemudian bisa memberikan kemaslahatan untuk umat. Selain sudah terima ihsan, diajarkan beberapa multimedia seperti itu, dan kita sampaikan ada khidmat ke beberapa majelis taklim untuk live streaming. Santri juga insya Allah setelah 2 tahun mereka di sini sudah ada penempatan kerja, jadi jangan bimbang ya. Semua ini kami lakukan agar teman-teman nanti mereka bisa mandiri, akhwat atau muslimah yang mandiri. Mereka memiliki hafalan Quran, terjaga Qurannya, skillnya terupgrade dan memberikan kontribusi kepada umat. Ini sekilas tentang Gria Multimedia Putri Indonesia. Harapan kami di tahun-tahun berikutnya kami bisa banyak memberikan kontribusi dalam bentuk multimedia dan digital marketing kepada umat, dan mudah-mudahan semakin banyak santrinya memberikan kemaslahatan dan tentunya membantu teman-teman yang di keluarga yang kurang mampu menjadi mampu karena mandiri dengan penghasilan mereka sendiri, seperti itu. Jadi jangan takut dan jangan bimbang, seolah di Gria Multimedia Indonesia teman-teman terjaga Qurannya, terupgrade skillnya. Demikian sekilas dari kami. Mudah-mudahan profil ini bisa disebarluaskan dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada loh pondok yang kemudian bisa langsung teraplikasikan baik skillnya, terjaga Qurannya, dan bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh tahun akhirnya Bayangin Dakwah ada salah satu pondok yang kemudian didirikan, yaitu Gria Multimedia Putri Indonesia.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gria Multimedia Putri Indonesia hadir untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memiliki satu visi, yaitu menyiapkan generasi muslimah yang Qurani, Islami, berilmu, dan berakhlak. Kami juga menyiapkan teman-teman yang muslimah agar mereka memiliki hafalan yang kuat. Kebanyakan dari santri itu sudah memiliki hafalan Quran. Yang kedua, agar memiliki dua skill, yaitu multimedia dan digital marketing. Gria Multimedia Putri Indonesia alhamdulillah sudah setahun ini di tanggal 16 Juni insya Allah, dan kami ingin memberikan kontribusi kepada umat dalam bentuk multimedia. Ada kajian yang kami live streamingkan, yaitu kajian dari Mutia, kajian dari Teras Muslimah, dan juga majelis Abata yang setiap Ahad Pon, dan kajian dari masjid atau majelis zikir Sabtu Duha di Majelis Mutakin Pasar Beringharjo, kemudian di majelis-majelis lain yang membutuhkan live streaming, insya Allah kami siap berkhidmat. Kemudian santri memiliki atau diajarkan 5 skill, yaitu fotografi, videografi, konten kreator, kemudian ada desain grafis, dan dua lagi ada website dan Google Ads. Nah, teman-teman nanti di semester kedua mereka sudah penghasilan ya. Bisa dicek di Instagram bahwa teman-teman di bulan Mei 2025 sudah memulai ihsan yang mereka terima mulai dari 70.000, insya Allah akan bertambah seiring dengan proyek yang dikerjakan. Nah teman-teman, selain live streaming juga ada videografi. Mereka diajarkan terjun langsung di lapangan, mendokumentasikan foto dan kegiatan pernikahan atau wedding, kemudian ada sekolah, akhir sana dan sebagainya. Dan juga ada konten-konten kreator seperti kita siapkan atau kita buat untuk Salman ya contohnya, kemudian ada Harman Traveling dan yang lainnya. Itu kontribusi kami untuk umat. Jadi mudah-mudahan butuh jam terbang biar mereka juga asah ilmunya. Dan juga kegiatan di Gria Multimedia Putri Indonesia didukung atau disupport alhamdulillah oleh banyak teman-teman atau kawan-kawan yang percaya kepada kami, dan mereka yakin dan teman kami juga akan yakin kalau pondok ini akan berkembang dan kemudian bisa memberikan kemaslahatan untuk umat. Selain sudah terima ihsan, diajarkan beberapa multimedia seperti itu, dan kita sampaikan ada khidmat ke beberapa majelis taklim untuk live streaming. Santri juga insya Allah setelah 2 tahun mereka di sini sudah ada penempatan kerja, jadi jangan bimbang ya. Semua ini kami lakukan agar teman-teman nanti mereka bisa mandiri, akhwat atau muslimah yang mandiri. Mereka memiliki hafalan Quran, terjaga Qurannya, skillnya terupgrade dan memberikan kontribusi kepada umat. Ini sekilas tentang Gria Multimedia Putri Indonesia. Harapan kami di tahun-tahun berikutnya kami bisa banyak memberikan kontribusi dalam bentuk multimedia dan digital marketing kepada umat, dan mudah-mudahan semakin banyak santrinya memberikan kemaslahatan dan tentunya membantu teman-teman yang di keluarga yang kurang mampu menjadi mampu karena mandiri dengan penghasilan mereka sendiri seperti itu. Jadi jangan takut dan jangan bimbang, seolah di Gria Multimedia Indonesia teman-teman terjaga Qurannya, terupgrade skillnya. Demikian sekilas dari kami, mudah-mudahan profil ini bisa disebarluaskan dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada loh pondok yang kemudian bisa langsung teraplikasikan baik skillnya, terjaga Qurannya, dan bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh tahun akhirnya Bank Dakwah ada salah satu pondok yang kemudian didirikan, yaitu Gria Multimedia Putri Indonesia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gria Multimedia Putri Indonesia hadir untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memiliki satu visi, yaitu menyiapkan generasi muslimah yang Qurani, Islami, berilmu, dan berakhlak. Kami juga menyiapkan teman-teman yang muslimah agar mereka memiliki hafalan yang kuat. Kebanyakan dari santri itu sudah memiliki hafalan Quran. Yang kedua, agar memiliki dua skill, yaitu multimedia dan digital marketing. Gria Multimedia Putri Indonesia alhamdulillah sudah setahun ini di tanggal 16 Juni insya Allah, dan kami ingin memberikan kontribusi kepada umat dalam bentuk multimedia. Ada kajian yang kami live streamingkan, yaitu kajian dari Mutia, kajian dari Teras Muslimah, dan juga majelis Abata yang setiap Ahad Pon, dan kajian dari masjid atau majelis tikir Sabtu Duha di Majelis Mutakin Pasar Beringharjo, kemudian di majelis-majelis lain yang membutuhkan live streaming, insya Allah kami siap berkhidmat. Kemudian santri memiliki atau diajarkan 5 skill, yaitu fotografi, videografi, konten kreator, kemudian ada desain grafis, dan 2 lagi ada website dan Google Ads. Nah, teman-teman nanti di semester kedua mereka sudah penghasilan ya. Bisa dicek di Instagram bahwa teman-teman di bulan Mei 2025 sudah memulai ihsan yang mereka terima mulai dari 70.000, insya Allah akan bertambah seiring dengan proyek yang dikerjakan. Nah teman-teman, selain live streaming juga ada videografi. Mereka diajarkan terjun langsung di lapangan, mendokumentasikan foto dan kegiatan pernikahan atau wedding, kemudian ada sekolah, akhir sana dan sebagainya. Dan juga ada konten-konten kreator seperti kita siapkan atau kita buat untuk Salman ya contohnya, kemudian ada Harman Traveling dan yang lainnya. Itu kontribusi kami untuk umat. Jadi mudah-mudahan butuh jam terbang biar mereka juga asah ilmunya. Dan juga kegiatan di Gria Multimedia Putri Indonesia didukung atau disupport alhamdulillah oleh banyak teman-teman atau kawan-kawan yang percaya kepada kami, dan mereka yakin dan teman kami juga akan yakin kalau pondok ini akan berkembang dan kemudian bisa memberikan kemaslahatan untuk umat. Selain sudah terima ihsan, diajarkan beberapa multimedia seperti itu, dan kita sampaikan ada khidmat ke beberapa majelis taklim untuk live streaming. Santri juga insya Allah setelah 2 tahun mereka di sini sudah ada penempatan kerja, jadi jangan bimbang ya. Semua ini kami lakukan agar teman-teman nanti mereka bisa mandiri, akhwat atau muslimah yang mandiri. Mereka memiliki hafalan Quran, terjaga Qurannya, skillnya terupgrade dan memberikan kontribusi kepada umat. Ini sekilas tentang Gria Multimedia Putri Indonesia. Harapan kami di tahun-tahun berikutnya kami bisa banyak memberikan kontribusi dalam bentuk multimedia dan digital marketing kepada umat, dan mudah-mudahan semakin banyak santrinya memberikan kemaslahatan dan tentunya membantu teman-teman yang di keluarga yang kurang mampu menjadi mampu karena mandiri dengan penghasilan mereka sendiri seperti itu. Jadi jangan takut dan jangan bimbang, seolah di Gria Multimedia Indonesia teman-teman terjaga Qurannya, terupgrade skillnya. Demikian sekilas dari kami, mudah-mudahan profil ini bisa disebarluaskan dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada loh pondok yang kemudian bisa langsung teraplikasikan baik skillnya, terjaga Qurannya, dan bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh tahun akhirnya Bayang Dakwah ada salah satu pondok yang kemudian didirikan, yaitu Gria Multimedia Putri Indonesia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gria Multimedia Putri Indonesia hadir untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memiliki satu visi, yaitu menyiapkan generasi muslimah yang Qurani, Islami, berilmu, dan berakhlak.
kami juga menyiapkan teman-teman yang muslimah agar mereka memiliki Cek cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah kembali lagi kita dipertemukan untuk kajian Kamis Muslimah seperti biasa ya. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Insya Allah kami di kajian sore kali ini Ustazah Firda ingin menyampaikan materi yang lanjutan kemarin ya. Ya, lanjutan yang kemarin. Langsung aja kita masuk ke acara inti. Untuk Ustazah Firda kami persilakan. Cari sinyal dulu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Cek-cek. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah cash 1 miliar. Bukan dit ya Bu, kredit enggak gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di cuaca yang sungguh syahdu ini ya, sore hari ini kita masih dipertemukan, diperjalankan sampai Bantul Kalakijo ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi saya qadarullah keluar rumah itu bres Bu, saya sempat berhenti sebentar ya. Alhamdulillah, saya yakin, saya berprasangka baik pasti saya bertemu ibu pada sore hari ini. Alhamdulillah sampai di sini walaupun terlambat ya Bu, sekitar 18 menit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, saya sudah membayangkan senyum ibu-ibu semua menunggu gitu. Aduh, di jalan alhamdulillah tuh hijau terus Bu, Masya Allah, dimudahkan. Nah, selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita kemudahan, kelapangan, keringanan langkah kaki kita untuk bermajelis ilmu, untuk telabul ilmi, untuk apa Bu, mengikis semua perasaan-perasaan buruk, prasangka buruk pada zaman-zaman kita jahiliyah ya Bu. Istilahnya sekarang itu mau belajar apapun mudah kalau kita niatnya kuat, azamnya kuat, dan insya Allah niat yang kuat, lintasan pikiran kebaikan atau lintasan pikiran prasangka baik
itulah yang akan terjadi pada diri kita, ya Bu. Karena itu merupakan doa. Nah, jadi jangan segan-segan untuk meminta limpahan kebaikan, limpahan rahmat, dan yang paling penting adalah menjaga hati dan pikiran kita itu dari sesuatu hal yang mengganggu kita untuk menjadi hamba yang Allah mau. Karena setan itu ya dari bisikan, dari lintasan pikiran, selalu menggerogoti. Kenapa? Karena perempuan itu luar biasa gitu kan, makhluk yang sangat sensitif, perasa sekali. Kalau tidak disibukkan dengan ilmu, maka akan disibukkan dengan perasaan. Itu kata Ustadz Irfan Rizky Has dan Ustadz yang lain. Karena kita tuh baperan ya Bu ya. Karena kalau sunatullahnya memang laki-laki itu logikanya lebih kuat. Dan perempuan itu kenapa? Karena punya perasaan keibuan lebih kuat, maka jangan sampai kita diplesetkan, dijerumuskan dengan perasaan-perasaan yang sebenarnya tidak pantas, tidak layak di dalam pikiran atau perasaan kita. Jangan memberi tempat kepada hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena rugi sendiri. Ya Bu ya. Nah, selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu rahimukumullah, alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan yang kesekian. Nah, ini temanya di bagian 2 ya Bu ya. Kaidah fikih halal minuman dan makanan. Nah, sebentar ya Bu, saya cari drive-nya masih loading. Drive-nya belum saya. Bismillah. Ibu-ibu sudah dengar belum kabar terbaru? Sudah berapa macam warung bakso babi di Jogja yang teridentifikasi atau kita kenali? Ternyata ada 5. Ya, sudah tahu ya Bu ya? Alhamdulillah ya sekarang tuh mudah sekali untuk mengakses informasi-informasi yang luar biasa cepat ya, dan insya Allah itu manfaatnya tuh banyak ya. Sebentar, drive-nya mana ya? Maaf ya Bu, agak lama ini drive-nya. Saya taruh di ini kok nggak muncul, ternyata kebanyakan data. HP-nya udah ini. HP-nya udah protes minta disematkan.
Udah ketemu. Ayo Bu, ketemu. Tapi karena apa? Materinya berat, jadinya bukanya lama. Bentar ya, Bu. Ya Bu, ada 5 tempat makan bakso babi di Yogyakarta. Sudah tahu Bu? Yang pertama adalah bakso babi 3M, Kricak, Kapanewon, Tegalrejo, Yogyakarta. Kricak Bu, siapa yang punya memori Kricak atau rumahnya asalnya dari sana? Atau punya saudara di sana? Atau malah astagfirullah, tahu ya Bu ya. Lalu yang kedua bakso babi Pak Gundul, Jalan Tri Dharma nomor 917 Baciro. Oh, Pak Gundul Bu. Jangan carinya Pak Gondrong aja. Bakso B2 Bethesda. Kalau Bethesda memang terkenal ya Bu ya. Ya. Bakso Kornelan, Jalan Sosrowijayan. Ya Bu ya. Entan nggih, sampun ngertos nggih. Nggih. Yang terakhir adalah bakso Ngesti Harjo, pertigaan Bringin Bu. Ngesti Harjo Kasihan. Oh, dari sana Bu aslinya. Masya Allah. Ya, semoga nanti makin banyak yang bisa teridentifikasi warung-warung bakso tersebut ya. Jadi kita makin jelas gitu, kalau mau jajan bakso tuh nggak ragu-ragu, lebih percaya diri dan lebih aman tentu saja. Bentar ya Bu, ini masih mau. Kemarin kita sampai ke kaidah halal nomor 3 kalau nggak salah, seingat saya. Yang pertama apa Bu? Masih ingat? Yang pertama apa Bu? Nyatet nggak? Nyatet harusnya. Apa Bu yang pertama? Semua makanan hukumnya kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ya, ya, ini udah ketemu nih. Baru saya down dari ya. Kaidah pertama adalah apa Bu? Semua jenis makanan hukumnya halal kecuali bila ada dalil yang secara khusus menyebutkan pengharamannya. Ya Bu ya. Terus selanjutnya sudah sampai sini bangkai, darah, daging babi gitu kan tanpa menyebut, terus binatang yang disembelih tanpa menyebut asma Allah, homer, alkohol. Terus ada lagi yang kedua, haram itu diputuskan pasti karena ada sebabnya. Al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Ya Bu. Selanjutnya. Yang ketiga, segala pengimitasian atau penyerupaan dengan barang haram hukumnya haram. Al wasilatu ila haromin haromun. Jadi tidak boleh penyerupaan dengan binatang-binatang yang diharamkan ya. Keempat, segala binatang yang menjijikan hukumnya haram. Kayaknya udah sampai sini ya kemarin ya. Apa Bu kemarin Bu dibahas? Siput, keong, apalagi Bu? Nah, biawak. Nah, semua binatang yang menjijikan hukumnya haram. Seperti itu. Ini ya Bu. Tuh.
Dop adalah binatang pemakan sayuran atau herbivora yang hidup di padang pasir, tinggalnya di gua-gua. Nah, semua binatang yang menjijikan hukumnya haram. Nah, jika hadis tentang adop tadi dipakai sebagai rujukan untuk membahas binatang yang menjijikan, maka jika seseorang jijik memakan sesuatu, maka ia akan haram hukumnya. Sebaliknya, jika tidak jijik maka halal mengkonsumsinya. Jadi ini masih ini ya, objektif, tergantung orang yang merasa jijik ya berarti haram bagi dia, ya enggak? Nah, contohnya cacing, bekicot, keong, laron, jangkrik, belalang, undur-undur, jingking, bajing, luwak, codot, kalong. Nah, siapa yang merasa tidak jijik? Jijik ya Bu, kecuali apa? Belalang ya Bu. Kalau yang di Gunung Kidul tuh apa Bu? Ada yang emang geli ya makan itu, ya udah nggak usah dimakan. Ya, kaidahnya seperti itu. Ya, keong, bekicot. Kalau di Jawa Barat tuh ada yang namanya tutut ya Bu. Kalau makan tuh di gitu. Terus dimasaknya pakai kelapa itu. Itu enak Bu. Itu boleh dimakan. Nah, itu ya Bu ya. Codot, kalong. Ya di Jawa Barat tuh ada ya Bu ya. Kaidah kelima. Daging binatang buas yang bertaring dan berkuku tajam hukumnya haram. Nah, yang kemarin sudah nulis dari nomor 1 sampai 4 diteruskan. Nah, nanti bisa disampaikan, ditularkan Bu. Kita tuh intinya kita belajar adalah kita ingin memperoleh ridho Allah ya Bu ya. Memperoleh pahala, menjadi hamba yang Allah mau. Dengan cara apa Bu? Belajar lalu mengamalkan, getok tular Bu. Nah, kita sampaikan yang kita bisa, sebisa kita. Kalau bisa lebih baik adalah punya bukti autentiknya, ditulis setiap pengajian. Karena ikatlah ilmu dengan tulisan dan meminimalisasi apa Bu? Ngantuk. Kenapa oksigennya? Kalau ngantuk tuh oksigennya nggak naik ke atas ya Bu, karena apa Bu? Karena tidak diajak untuk berpikir. Coba kalau kita fokus, contohnya misalkan saya ngajar fisika di satu kelas, tiba-tiba waktu bel selesai jam tersebut sudah berbunyi. Anak-anak bilang, Bu, kok nggak kerasa ya? Karena memang mereka fokus, konsentrasi, senang. Tapi beda kalau tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak azamnya kurang gitu. Maka apa yang terjadi? Kok lama banget ya 1 jam? Nggak selesai-selesai, kok nggak istirahat. Dan itu adalah tergantung apa Bu, awalnya niatnya ya Bu ya. Niat dari awal harus ikhlas. Jadi ilmu yang berkah itu adalah ketika dia frekuensinya bersatu, bertemu antara frekuensi santri, audiens, jamaah dengan frekuensinya narasumber, akan menjadi bersatu atau menjadi gelombang yang sama gitu. Kalau sama-sama punya niat yang ikhlas. Jadi jangan sampai terbesit tidak ikhlas dan niatnya diluruskan. Ya enggak Bu? Niatnya diluruskan, maka akan menjadi ilmu yang barokah. Berkah tuh apa Bu? Bertambah kebaikan, tambah tenang. Ya enggak Bu? Iya, anaknya, cucunya tambah soli. Terus lematur tambah lembut gitu kan, enggak kemerungsung. Nah, itu bertambah kebaikan seperti itu. Selanjutnya ini ya, daging binatang buas bertaring dan berkuku tajam hukumnya haram dimakan. Semua hewan karnivora pemakan daging ya Bu, bahasa latinnya itu adalah
karnivora, pemakan daging itu adalah haram. Nah, dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap binatang buas yang bertaring adalah haram dimakan. Hadis riwayat Muslim nomor 1933. Binatang buas bertaring itu apa, Bu? Contohnya? Ya, betul. Itu haram. Lalu dari Ibnu Abbas berkata, jadi nanti ini solihah ini semua calon ibu nih, bahkan yang sudah jadi ibu, jadi nenek, nanti bisa menjelaskan ke cucunya bahwa nanti kalau di TK Islam gitu kan, atau PAUD Islam tuh ada yang namanya tema makanan halal dan thoyyib. Nah, bisa menjelaskan mana yang ini kok kenapa dilarang dimakan, ini kok kenapa boleh dimakan, apa saja yang dilarang dimakan. Nah, itu ada, Bu. Kemarin saya baru ngambil data di data skripsi ya, Bu, di TKIT Mu'ad bin Jabal Kota Gede. Itu TK jaringan sekolah Islam terpadu. Jadi cabangnya nggak hanya satu. Muridnya juga alhamdulillah banyak. Anak-anaknya, Bu, Masya Allah, sangat-sangat proaktif. Mereka tanya, aku nggak makan Oreo loh, Ustazah, aku nggak suka Oreo. Kenapa? Karena pro Israel. Jadi, Masya Allah. Anak-anak cerdas tuh kan kelihatan ya, Bu, nggak bisa berhenti untuk nanya, untuk diam itu. Nah, itulah kita ingin meninggalkan generasi-generasi seperti itu. Dengan apa, Bu? Dengan ibu-ibunya selalu semangat belajar. Kan belajar kan bukan hanya di ruangan kelas ya, Bu, bukan hanya di sekolah, di sini pun belajar ya. Nah, seperti itu. Lalu dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan burung yang berkuku tajam. Lalu Abi Salabah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan daging binatang buas yang bertaring. Jelas ya, Bu, ini ada 4. Kenapa sih hewan karnivora itu atau pemakan daging itu diharamkan? Kita harus sami'na wa ata'na. Ada hadis yang menjelaskan. Jadi tidak boleh ngeyel. Tidak boleh tawar-menawar karena sudah jelas hadisnya menerangkan. Bolehkah memelihara anjing? Nah, teman saya masih ada, Bu, Muslim memelihara anjing. Bagaimana sih sebenarnya hukum memelihara anjing? Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memelihara anjing kecuali anjing penjaga ternak, anjing pemburu atau anjing penjaga tanaman, pahalanya akan dikurangi 1 kirot setiap hari. Siapa yang tahu kirot itu apa? Masya Allah, mutafak alaihi. Besar apa besar itu, Bu? Eman-eman nggak, Bu? Eman-eman, ngapain gitu ya? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu yang ketiga ada landasan hukumnya lagi. Malaikat tidak akan menemani kelompok manusia yang di tengah-tengah mereka terdapat anjing. Masih ada nggak, Bu, di sini yang melihara? Alhamdulillah ya, nggak ada ya di kutub utara sana, ya, Bu ya. Alhamdulillah di sini sudah tidak ada, sudah pintar-pintar, sudah belajar, sudah ngaji. Boleh kalau kucing, Bu. Rasulullah menyayangi kucing, Bu. Asal hati-hati dengan najisnya, kesuciannya ya, Bu ya. Bagaimana dengan burung berkuku tajam? Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
menambahkan setiap burung yang mempunyai kaki penerkam atau kuku yang tajam. Nah, itu ya. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu berarti apa Bu? Haram. Dan dalam hadis ini ya, Imam Nawawi, mayoritas ulama tentang haramnya memakan binatang buas yang bertaring, burung yang berkuku tajam. Kalau burung puyuh gimana Bu? Boleh enggak? Biar makanan favorit ya Bu. Lalu ada lagi Bu dari Imam Al-Baghawi berkata, demikian juga setiap burung yang berkuku tajam seperti burung Garuda, elang dan sejenisnya. Wah, kita nangkepnya aja khawatir ya burung Garuda sama elangnya. Ya. Selanjutnya, kaidah ke-6. Daging binatang yang bertaring dan berkuku tajam tapi bukan binatang buas, hukumnya halal dimakan. Ada pengecualian Bu. Daging binatang bertaring berkuku tajam tetapi bukan binatang buas, ternyata halal dimakan. Nah, perhatikan, binatang herbivora halal. Apa Bu herbivora? Tadi karnivora itu pemakan daging. Kalau herbivora pemakan tumbuhan. Jadi halal meski berkuku tajam. Contohnya apa Bu? Ini apa Bu? Aku pernah bertanya kepada Jabir, kata Abi Amar, tentang musang. Ia termasuk hewan buruan ya. Lalu aku bertanya, apakah boleh dimakan? Ya, boleh Bu ternyata. Apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah? Nah, jawabnya ya. Itu ya Bu. Jadi apa Bu? Bertaring, berkuku tajam tetapi bukan binatang buas, hukumnya apa Bu? Halal. Selanjutnya, kaidah ke-7. Hewan yang diperintahkan agama supaya dibunuh, dagingnya haram dimakan. Apa Bu yang diperintahkan agama dibunuh tuh apa Bu? Siapa yang tahu? Cicak. Lalu yang kedua apa? Ular, ya enggak? Apalagi Bu? Yang boleh dibunuh. Itu Bu, ada tuh di. Nah, Imam Ibnu Hazm, ya, setiap binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah supaya dibunuh, maka tidak ada sembelihan baginya. Karena Rasulullah melarang dari menyia-nyiakan harta dan tidak halal membunuh binatang yang boleh dimakan. Nah, ada 5 jenis hewan fasik Bu, berbahaya yang boleh dibunuh ketika sedang ihram. Apa Bu? Tikus. Siapa yang sudah haji sama umroh di sini? Masya Allah, tabarakallah. Nah, siapa Bu yang sudah haji dan umroh di sini? Ya, semoga kita besok bareng-bareng ke Baitullah ya Bu ya. Sampai jumpa di Baitullah ya Bu ya. Insya Allah ya Bu. Tidak ada yang tidak mungkin. Allah itu maha kaya. Yaitu tikus. Hewan fasik berbahaya yang boleh dibunuh itu adalah ketika sedang ihram, tikus, kalajengking, raja wali, burung gagak, dan anjing galak. Nah, bunuhlah ular. Salah satunya adalah hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Nah, jika disuruh dibunuh, maka dagingnya haram. Ada 5 jenis hewan melata yang siapa membunuhnya tak berdosa sekalipun sedang ihram. Jadi ada larangan-larangan ketika ihram itu tidak boleh membunuh binatang ya Bu. Semut itu nggak boleh itu. Nanti batal Bu. Nah sedangkan ini tak berdosa sekalipun sedang ihram, yaitu apa? Binatang apa Bu? Kalau dibunuh, kalajengking, tikus, anjing galak, burung gagak, burung raja wali. Selanjutnya,
Ada 5 macam binatang fawasik. Nah, siapa yang tahu fawasik artinya apa? Solihah? Udah belajar? Fawasik. Apa itu fawasik? Siapa yang tahu? Apa Mbak? Fawasik? Ayo ada door fresh. Fawasik artinya hewan-hewan yang fasik. Oh, sama aja sama kayak orang. Atau keluar dari karakter normal seorang binatang. Misalkan mengganggu, membunuh, sehingga tidak boleh dibunuh. Nah, ada 5 macam binatang fawasik yang hendaknya dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram. Yaitu apa, Bu? Raja wali. Terus apa? Burung gagak, tikus, kalajengking, dan anjing gila. Jadi fawasik adalah hewan yang fasik atau keluar dari karakter hewan normal karena dianggap berbahaya. Jadi yang abnormal, ya, hewan-hewan yang abnormal. Lalu dari Ummu Syarik radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi memerintahkan supaya membunuh apa ini? Tokek. Kalau dulu tuh zaman saya masih muda itu ya Bu, sekarang udah tua gitu. Tokek itu kalau ditangkap tuh bisa jutaan ya Bu ya. Dijual. Buat apa? Buat obat katanya. Iya. Iya Bu, sampai sekarang masih Bu. Obat apa Bu? Obat gatel. Sama seperti suike ya Bu ya. Nyun sewu zaman dulu tuh nggak pada ngerti suike itu buat obat gatel Bu. Dan itu dijual di Cirebon itu, nyun sewu itu tuh laris manis. Kodok Bu. Iya. Dirica-rica gitu loh Bu, dipedesin. Aduh gitu. Dan itu ternyata ya Allah haram ya Bu ya. Nah, itulah gunanya belajar ya. Kalau zaman dahulu tuh karena belum terlalu banyak ini ya media sosial yang menyampaikan ilmu-ilmu dari berbagai sumber, minimnya sarana ya, seperti itu. Pengajian pun jarang ya Bu ya. Pengajian ada Bu, ada, tapi nggak sebanyak sekarang ya Bu ya. Tokek, cecak. Nah, ini. Tokek cecak telah disepakati keharaman memakannya. Hati-hati ya Bu ya. Nggak apa-apa. Allah Maha Pemaaf. Sama. Orang tua saya pernah juga. Ya, alhamdulillah sekarang juga. Karena kadang ada tipe orang yang alergi kulitnya itu tinggi ya Bu ya, gatel-gatel gitu kan. Kalau musim dingin gatel gitu kan ya. Itu ada Bu, dan itu makannya tuh obatnya dibilang adalah cecak. Dan bahkan sepupu saya yang kena nyun sewu, ada benjolan di payudaranya, itu minumnya darah apa? Darahnya ular. Iya. Iya Bu. Dan memang ya qadarullah wasilahnya tuh sembuh. Iya. Padahal kan nggak boleh gitu kan. Masih banyak obat-obat yang dihalalkan. Ada Bu soalnya seperti itu. Selanjutnya, kaidah ke-8. Hewan yang dilarang untuk dibunuh dagingnya haram dimakan. Apa Bu contohnya? Semut. Nggak boleh Bu dibunuh. Ayo hati-hati. Nggak boleh. Ketika ihram aja juga nggak boleh. Itu godaan loh. Saya diceritakan oleh tetangga saya ya. Dia tuh paling gemes sama semut. Nah ketika ihram di Baitullah itu kan, ketika umroh, ada semut. Dia sampai astagfirullah, takut dia latah gitu untuk membunuhnya.
Tapi terus dihantui Mbak, diuji. Jadi ujian tuh apa yang kita nggak suka gitu terus dihantui, kok ayo ketemu semut lagi, di sana ketemu lagi gitu kan. Hati-hati, bisa batal. Apanya Bu? Ibadahnya. Yang nggak boleh apa Bu? Semut, lebah, burung hut-hut, burung surat kita belum lihat ya, burung surat. Nah, Imam Syafi'i dan para sahabatnya mengatakan setiap hewan yang dilarang dibunuh berarti tidak boleh dimakan. Hati-hati kalau yang makan roti ada semutnya. Hati-hati. Ya, sabar dulu, dikeprok-keprok dulu. Semutnya dihilangin dulu. Ya. Karena seandainya boleh dimakan, tentu tidak akan dilarang membunuh. Logikanya seperti itu. Nah, hati-hati ya. Lalu jika tidak boleh dibunuh, maka dagingnya haram. Nah, bagaimana kalau mengganggu? Bolehkah dibunuh? Boleh nggak? Tadi yang fawasik ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz berpendapat bahwa jika memang dirasa mengganggu, maka tidak apa, boleh dibunuh asalkan tidak dimusnahkan dengan api. Ayo, siapa yang suka memusnahkan nyamuk dengan raket nyamuk? Ayo, itu kan ada percikan api, itu nggak boleh itu. Air panas. Terus diguyur pakai air panas. Ya, di sini ya nggak apa-apa, tapi di sini gimana Bu? Di sini asalkan tidak dimusnahkan dengan api Bu. Ya, jadi hati-hati dengan yang listrik itu karena apa? Karena menghasilkan percikan api ya. Nggak boleh pakai seblak aja. Pakai tebahnya kasur aja. Insya Allah pada mabur. Ya, dalam. Kenapa Bu? Iya. Oh gitu. Iya nggak apa-apa, kita ngalahin ya Bu. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau mengganggu bolehkah dibunuh? Boleh, asal tidak menggunakan api ya. Nah, selanjutnya tuh Bu, apa Bu ini Bu? Gambar apa? Dari Abdurrahman bin Utsman Al-Quraisy radhiyallahu anhu mengisahkan bahwasanya seorang tabib pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kodok atau katak dijadikan ramuan obat. Nah, lalu Rasulullah melarang membunuhnya. Nah, tuh lihat Bu, kodok, semut, hut-hut. Janganlah kalian membunuh katak karena bunyi yang dikeluarkan katak merupakan tasbih Bu. Masya Allah. Tafsir Al-Qurtubi. Semua itu bertasbih ya Bu ya. Masya Allah. Ini apa Bu? Burung apa Bu? Hut-hut. Nah, cantik ya. Lalu kaidah ke-9. Semua hewan buruan dari laut hukumnya halal. Kalau saya sampaikan ke anak-anak kemarin, ikan gitu kan, ikan tuh semua halal, sayur semua halal, ya nggak Bu? Kan kemarin belajarnya tentang logo halal Bu, halal MUI gitu kan. Nah ini semua hewan buruan dari laut itu halal dimakan. Nah, semua binatang buruan dari laut hukumnya halal. Firman Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Quran surat Al-Maidah ayat 96.
Dihalalkan untuk kalian 2 bangkai dan 2 darah. Apa itu? Ikan dan belalang. Sedang 2 darah yaitu hati dan limpa. Hatinya hati apa dulu ya? Bukan hati. Hati apa Bu kemarin? Belajarnya apa? Hati apa yang itu? Yang dari darah? Namanya apa Bu? Saren. Bukan hati yang dari saren atau dadih, itu nggak boleh ya Bu ya. Nah, lalu Rasulullah juga pernah ditanya tentang air laut. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Tuh Bu, Masya Allah ya. Allah tuh maha kaya ya. Rasulullah ditanya tentang air laut, maka laut adalah pensuci airnya dan halal bangkainya. Jadi halal apa-apa yang ada di laut. Kaidah ke-10. Semua jenis hewan pemakan kotoran al-jajalah ya. Jalalah dagingnya haram dimakan. Seperti apa Bu? Babi ya kan Bu? Dia makan kotoran sendiri. Nah ini Bu, al-jalalah adalah setiap hewan baik berkaki 4 maupun berkaki 2 yang makanan pokoknya adalah kotoran-kotoran seperti kotoran manusia dan hewan. Nah, diriwayatkan ya Bu, Ibnu Abi Saiban dari Ibnu Umar, beliau mengkarantina ayam yang makan kotoran selama 3 hari. Ternyata ada juga ya zaman dulu itu bahwa ayam itu makan kotorannya sendiri selama dikarantina selama 3 hari. Nah gitu ya Bu, karena apa Bu? Darahnya itu kok kotor jadinya. Dan kita itu mencerminkan kita, kalau kita makanan hal yang kotor, maka ya akan mencerminkan apa yang kita makan. Makanya hati-hati apa yang kita makan, yang kita cerna, yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu akan menjadi karakter. Makanya babi itu karakternya tidak setia, ya hati-hati kalau yang tidak setia berarti kebabian gitu. Gampang sekarang Bu, ngomongnya gitu aja ya Bu. Kemudian menghukumi suatu hewan yang memakan kotoran sebagai jalalah perlu diteliti apabila hewan tersebut memakan kotoran hanya bersifat kadang-kadang. Nah, maka ini tidak termasuk kategori jalalah. Tadi kan sudah disebutkan bahwa itu kotorannya sebagai makanan pokok, bukan kadang-kadang. Kalau kadang-kadang tidak haram Bu, seperti ayam itu kadang-kadang. Kayaknya mungkin kalau lagi lagi nggak on baru makan kotorannya. Tapi zaman Rasulullah itu dikarantina ya Bu selama 3 hari. Sayangnya kita itu kadangkala tidak cermat, tidak teliti gitu untuk memperhatikan apakah ayamnya memakan kotorannya sendiri ya Bu ya. Nah itu hati-hati ya Bu ya. Nah ini Bu, anjing, babi adalah 2 binatang yang secara alami adalah pemakan kotoran. Padahal ini menjadi apa Bu? Binatang yang paling menguntungkan. Kata peternak. Nah, kalau bukan jalalah tapi bertingkah lakunya seperti jalalah. Nah, bagaimana? Rasulullah melarang dari jalalah unta untuk dinaiki. Lalu Rasulullah melarang dari memakan jalalah binatang pemakan kotoran dan memerah susunya. Berarti apa Bu ini Bu? Rasulullah melarang dari kedelai jinak dan jalalah menaiki dan memakan dagingnya. Berarti tidak boleh tetap. Karena dia menyerupai. Tadi kan kita sudah bahas ya di kaidah sebelumnya. Kalau yang menyerupai hewan haram gitu kan. Walaupun hanya penamaan belaka, misalnya
mie setan, mie iblis gitu kan, mie bajingan misalkan gitu, astagfirullah, itu tidak boleh tetap. Kenapa? Karena itu merupakan doa. Mie kuntilanak gitu kan, nggak boleh Bu itu. Dalam kaidah MUI pun kalau mau dapat sertifikat halal itu tidak lolos, maka jatuhnya tidak halal. Nah itu apa, mie apa gacoan ya Mbak ya. Nah itu mie gacoan kemarin itu tidak lolos sertifikasi MUI karena dia memakai penamaan hal-hal yang mie setan, mie iblis. Ngeri. Mereka itu kadang gaul tapi gaulnya yang kebablasannya gitu. Seperti itu, tidak empan papan. Selanjutnya, kaidah 11. Ini sampai kaidah berapa? Masya Allah. Oh, udah selesai. Kaidah 11. Dalam keadaan terpaksa darurat, makanan haram boleh dimakan. Siapa yang tahu kapan daruratnya seperti apa? Siapa yang tahu? Ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Naik gunungnya di mana, Bu? Sekarang naik gunung tuh. Iya, iya, iya. Betul. Ya, artinya darurat itu dapat menyebabkan dapat menyebabkan keadaan berbahaya bagi dirinya, ya enggak? Atau misalkan sampai-sampai kematian. Tapi kalau sekarang naik gunung itu ya Mbok dipersiapkan, ya enggak? Semuanya. Ya enggak, Bu? Terus naik gunung tuh nggak boleh sendiri sekarang, harus rombongan, ada SOP-nya, ya enggak? Ya, seperti itu. Terus naik gunung juga, Bu. Di sana sekarang udah ada yang jual kopi, Indomie. Ada, Bu. Kalau memang lo di gunung-gunung yang landai, ya nggak, Bu? Ah, ah. Ya, anak saya cerita kemarin itu. Bahkan yang naik-naik gunung tuh juga pernah cerita seperti itu. Sekarang tuh Masya Allah, semua lini itu bisa menjadi lahan ekonomi, ya nggak? Kesempatan, celah, insya Allah. Dan kita yakin lah, ketika niat kita baik, pasti Allah bantu, ya nggak? Itu berprasangka baik, betul sekali Bu. Jadi ketika itu menyebabkan apa Bu? Keadaan bahaya bagi kita dan tidak ada option lain, pilihan lain. Misalkan di hutan belantara Kalimantan gitu kan, ibu lagi berdakwah ke sana sendirian gitu. Tapi insya Allah ibu juga pasti bawa makanan, ya nggak? Jadi ikhtiar dulu. Nah, rukhsah diberikan dalam keadaan darurat ketika apa? Keadaan memaksa makanan yang haram, maka yang haram bisa menjadi halal. Bahkan daging babi yang haram pun bisa menjadi halal ketika benar-benar darurat. Al-Baqarah ayat 173. Nah, dikatakan darurat tuh apa Bu? Satu, kalau diyakini benar-benar tidak ada alternatif lain untuk bertahan hidup, ya nggak? Menyambung hidup, mencegah keadaan yang lebih fatal. Nah ini ya Bu konteksnya darurat itu. Lalu kedua, ketika kita sesungguhnya tidak menginginkannya dan makan hanya sekedar untuk menyambung hidup, jangan 2 piring. Tapi sedikit aja untuk apa? Untuk menyambung hidup. Lalu yang ketiga, untuk survive supaya bisa melek matanya, bisa teriak minta tolong gitu kan ya. Ketiga, jika ditemukan alternatif lain yang lebih halal, maka harus segera meninggalkan yang haram dan beralih kepada yang lebih halal. Contoh Bu, ternyata obat fix formula 44 itu mengandung alkohol. Jadi yang namanya haram itu bukan hanya babi, tetapi homer, alkohol. Nanti kita belajar Bu tentang obat-obatan.
Nanti dari mulai obat-obatan, kosmetika, ini baru bab pertama fikihnya nih. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari nanti akan ada saya bahas di modul-modul selanjutnya. Nah, jadi jangan sampai stay tune terus ya, jangan sampai bolong untuk datang ke masjid. Jadi Formula 44 apa saja sih nanti obat-obat yang harus kita hindari karena ada alkoholnya, walaupun hanya 10%, 5%. Tapi ternyata itu adalah alkohol, dan alkohol itu bukan masalah jumlah, tapi kandungan yang menyebabkan memabukkan, homernya. Begitu mungkin ini sudah 17.35. Ada pertanyaan? Sudah selesai alhamdulillah di modul pertama ini. Ini Ustadz Nanung nih Bu, guru saya nih. Ustadz Nanung, orang Bantul, priai Bantul, tiang Bantul. Nggih, monggo. Enggak apa-apa Bu, Allah tuh maha pemaaf. Ya sekarang itu insya Allah apa ya, ketika kita tidak tahu kan tidak dikenai hukum, tapi jangan pura-pura tidak mau mencari tahu gitu. Sekarang alhamdulillah sudah belajar. Allah beri kita akal, beri kita kemudahan untuk melangkah kaki ke majelis ilmu, ya enggak? Gitu ya. Yuk Bu. Ya, dibagikan dulu, kita langsung tutup dengan berdoa ya Bu. Iya, nanti keburu maghrib jamaahnya sudah datang. Ngapunten banget saya terlambat, saya minta maaf sekali. Yuk Bu, tangannya itu dulu Bu, berhenti dulu Bu yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika karimi wa adimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi habli minas solihin. Allahumma fakkihu fid din wa alimhu takwil. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ansur ihwanana fi Gaza, fi Palestin, fi Sudan. Allahumma ansur ihwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang buruk-buruk datangnya dari saya sebagai manusia yang penuh hilaf. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa di Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.